Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk kelestarian jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, manusia, yang kedua, hewan, dan yang ketiga, tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, 3 tumbuh, 4 peka terhadap rangsangan, 5 berkembang biak, 6 makan dan minum. Yang pertama bergerak, dapat menggerakkan bagian tubuhnya atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat atau berpindah tempat. Contoh makhluk hidup bergerak. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap menggunakan kaki. 2. Bernapas. Proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk beraktivitas tubuh. Contoh makhluk hidup bernapas. 1. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. 3. Tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Contoh pertumbuhan pada hewan, misalnya ayam. Ayam dimulai dari telur, telur menetas menjadi anak ayam, lambat laun menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan, dimulai dari biji, berubah menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan pada jasmani. Fasenya adalah bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Rangsangan pada tumbuhan, contohnya tanaman putri malu. Ketika kita sentuh, ia akan menguncupkan daunnya. Rangsangan pada hewan, contohnya keong. Ketika kita sentuh, ia akan bersembunyi di balik cangkangnya. Rangsangan pada manusia, contohnya ketika ada matahari, kita akan merasa terang dan tidak memerlukan lampu di siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadi makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama melahirkan, contohnya manusia, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Contoh berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak.
sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Yang ketujuh, adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan pada saat musim kemarau. Pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Agar anak-anak lebih paham lagi, silahkan baca pada buku LKS-nya tema 1, subtema 1 pada halaman 6, 8, 12, 16, dan 21. Selamat belajar dan tetap semangat.